Setelah Xiao Yan memergoki kelakuan asli dua alkemis sok keras aliansi Yan keesokan harinya, Gu He, Fama, dan para alkemis sudah berkumpul dan menunggu di alun-alun Aula Pil. Sesaat kemudian, Xiao Yan memimpin kelompoknya datang mendarat di panggung batu. Gu He dan para alkemis lainnya langsung memberi salam terhadap Xiao Yan sebagai ketua aliansi. Kemudian Xiao Yan mengamati kerumunan. Ia menyadari Aula Pil saat ini jauh lebih besar. Pantas saja masalah merepotkan ini terjadi. Xiao Yan menegaskan, hari ini aku akan mengeluarkan tungku pilku dan memurnikan pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkanmu di masa depan. Ekspresi banyak orang tercengang dengan hati bergetar. Saat mendengar kata-kata ini, Xiao Yan duduk di atas panggung batu, melambaikan tangannya dan tungku obat muncul di langit. Dia lalu mengeluarkan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Ketika Xiao Yan akan mulai, dua alkemis sok keras itu yang bernama Liu Chang dan Wang Zheng datang dengan terlambat. Kemudian mereka berdua hanya berkata telah tiba sedikit terlambat dan hampir ketinggalan pemurnian pil kepala aliansi. Untuk sekarang, Xiao Yan tidak mengambil tindakan apapun untuk mereka dan mempersilakan duduk tanpa emosi. Liu Chang dan Wang Zhen sungguh tidak menyangka kepala aliansi masih sangat muda dan merasa tidak nyaman. Namun dengan cepat ditekan oleh mereka berdua karena mereka menganggap dirinya alkimis sejati tingkat 7 dan bisa menduduki peringkat teratas di wilayah barat laut. Bahkan faksi seperti aliansi Yan akan merasakan saki yang luar biasa jika kehilangan mereka. Lalu Xiao Yan menjentikkan api surgawi ke dalam kuali obat. Setelah itu dia melambaikan tangannya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat. Setelah itu mereka dimurnikan oleh nyala api dalam sekejap. Seluruh proses penyempurnaan ini sungguh mulus dan bahkan tidak berhenti sekali. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiao Yan setelah banyak bahan obat dibebankan ke dalam nyala api. Semua alkimis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah suram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wang Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan hadir di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Gu He menghela nafas panjang saat dia bergumam. Fama di samping juga tersenyum dingin saat matanya melirik Liu Chan dan Wan Zheng yang tertegun. Hari-hari ketika dua patua ini bisa bertingkah sombong di Aula Pil telah berakhir. Panas yang luar biasa terpancar dari tungku obat berwarna merah tua menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang sepi ini. Jumlah alkemis yang datang meningkat. Bahkan alkemis luar dan banyak orang berdatangan. Mengerumuni tempat ini. Ratu Medusa mengirim para ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu pemurnian pil Xiao Yan. Pada hari ke-8 setelah Xiao Yan tenggelam dalam pemurnian pil, awan gelap diselimuti guntur dan kilatan petir tiba-tiba bergemuruh di langit. Para ahli menemukan energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Keributan muncul di benteng kuning misterius ketika semua orang melihat adegan ini. Mereka bisa merasakan energi menakutkan di dalam awan guntur ini. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Awan guntur berputar dan berubah menjadi awan guntur 5 warna cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Ini benar-benar pil petir 5 warna. Gu He dan Fama mempelajari di langit dan Gu He mendesah pelan menatap Xiao Yan. Tidak heran Yunyun akhirnya mencintai Xiao Yan. Bakat ini adalah sesuatu yang Gu He harus akui tidak dia miliki. Guntur yang intens tiba-tiba bergemas sementara awan guntur bergojolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil petir 5 warna sepanjang 1000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan seperti naga di depan mata Ratu Medusa dan yang lainnya. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Tubuh emas gelap Ujang Zunze kebanggaan kita semua melesat muncul dan dengan kejam bertabrakan dengan pil petir 5 warna seperti naga itu. Ledakan keras terjadi di langit dan petir diserap oleh Ujang Zunze menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah terdiam melihatnya. Lalu banyak pilar petir 5 warna jatuh dengan cara yang gila menyembar Ujang Zunze. Tetapi tidak berpengaruh, awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Setelah itu, Xiao Yan menyimpan kembali boneka setan langit. Dengan jentikan jarinya,
Penutup kuali dibuka. Warna pelangi secara eksplosif melesat dengan kecepatan seperti kilat untuk melarikan diri. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap menahannya dan tersedot ke telapak tangannya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol giok dan dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Teriakan memekakkan telinga segera bergema setelah melihat Xiao Yan berhasil memurnikan pil obat tingkat 8-nya. Terutama para alkemis dipenuhi hati yang membara menatap Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkimis di tingkat ini dan pil petir tingkat ini. Xiao Yan tersenyum dan menatap Liu Chang dan Wang Zheng. Pada saat ini, ekspresi wajah mereka gelisah, tidak berani menatap mata Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan berkata, pemurnian pil ini hanyalah salah satu alasanku datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang mendengar suara ini. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman memprediksi apa yang akan terjadi. Xiao Yan menegaskan aula pil adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dari aula lain, tetapi beberapa orang mulai mendapat kesombongan selama bertahun-tahun. Mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin saat teriakannya bergema di telinga semua orang. Dia mengeluarkan gulungan yang tercantum nama-nama orang yang sok keras dan sombong. Kemudian Xiao Yan memerintahkan Cailin untuk membacanya. Banyak orang gemetar saat mendengar suara beras Xiao Yan. Ketika Cailin menerima gulungan itu, dia mulai menyebutkan nama-nama mereka dan masalahnya. Dari departemen pertama aula pil, Hao, Hai Yuanming, Liu Chang, dan Wang Zhen. Alun-alun berubah menjadi keributan ketika mendengar pernyataan Cailin. Ekspresi Liu Chang dan Wang Zhen memucat. Tak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Xiao Yan menegaskan negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Liu Chang dan Wang Zhen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, "Ketua aliansi, kami berdua adalah alkimis kelas 7 tingkat tinggi. Kami telah membantu mengembangkan aula pil ke kondisi saat ini. Apakah kamu berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah menjadi sukses? Ganjaran tidak menggantikan kesalahanmu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya." Xiao Yan dengan dingin berteriak, "Jika aula pil tetap seperti ini, perselisihan internal akan segera terbentuk dalam aliansi Yan. Itulah sebabnya, Xiao tidak akan menunjukkan belas kasihan dan perlu menjadi kejam." Wajah Liu Chan dan Wang Zhen menjadi sangat marah dan tertawa, berniat untuk pergi, bahkan mengajak orang-orang yang ingin ikut dengan mereka. Beberapa orang akhirnya ikut Liu Chan dan Wang Zhen yang membuat mereka semakin percaya diri dan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya, "Cailin, hukuman macam apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi Yan dan pergi?" Ratu Medusa mengeluarkan busur sembari menjawab, "Kematian tanpa belas kasihan." Kelompok Liu Chang baru saja berbalik dan pergi tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata Ratu Medusa. Mereka berdua dengan marah bertanya, "Apakah aliansi Yan bermaksud membunuh kita semua di depan begitu banyak orang?" Suara Xiao Yan bergema menegaskan aliansi Yan memiliki aturan sendiri dan bukan organisasi yang longgar. Jika seseorang ingin keluar sebagai alasan untuk melarikan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah seseorang akan memperlakukan aliansi yang seperti permainan anak-anak? Selama bertahun-tahun, kalian berdua terlalu sombong, menyebabkan masalah bagi aula pilku dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini kejahatan besar. Jika dapat diselesaikan hanya dengan keluar, berarti siapapun yang melanggar aturan aliansi Yan dapat pergi dengan damai dari aliansi Yan. Kalau begitu, apakah aliansi Yanku perlu ada? Ekspresi Xiao Yan sedingin es dengan niat membunuh yang kuat. Keduanya seperti tikus. Jika mereka pergi dengan aman, semua aturan aliansi Yan akan menjadi lelucon publik. Para alkimis dari aula pil menundukkan kepala ketika mereka mendengar teriakan dingin dan keras Xiao Yan menyadari kesalahan. Wajah Liu Chan dan Wang Zhen menegang dan panik. Ratu Medusa segera memberi perintah untuk menangkap mereka berdua. Para ahli aliansi Yan bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Ratu Medusa. Liu Chang dan Wang Zhen sangat panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Dou Qi melonjak dari tubuh mereka. Tubuh mereka bergerak menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri. Xiao Yan membentuk tangan raksasa,
melesat dan menangkap mereka berdua sebelum dihempaskan ke tanah dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Keduanya baru saja menstabilkan tubuh ketika mereka melihat banyak tombak berhenti di dekat kepala mereka. Dengan ketakutan, Liu Chang dan Wang Zhen memohon pada Xiao Yan untuk membiarkan mereka pergi dan akan melakukan yang terbaik untuk aliansi Yan. Namun King Xiao Yan tidak mentoleransi pengkhianat sok keras dan para ahli aliansi Yan langsung menyerai tubuh mereka ke bagian terdalam dari Aula Pil. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua semuanya juga ditangkap dan diseret. Para alkimis yang hadir itu dibanjiri keringat dingin. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun melihat adegan ini. Xiao Yan tiba-tiba melirik Gu He dengan tegas. Sebagai kepala Aula Pil, Gu He tidak kompeten atas tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menurunkannya dari kepala aula menjadi wakil. Fama secara resmi dipromosikan menjadi posisi kepala Aula Pil yang baru. Meskipun demikian, Xiao Yan juga memberikan hadiah kepada mereka berdua, yang adalah setengah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang alkimis ke tingkat 8. Lalu Xiao Yan mengeluarkan gulungan yang terbang menuju Fama dan Gu He yang tertegun. Banyak alkemis yang hadir dan beberapa alkemis yang bukan bagian dari aliansi merasa iri saat menatap Fama dan Gu He. Fama dan Gu He dengan tangan gemetar memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api. Hati mereka berdua sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanya sebagian dari metode kuno. Namun bagian ini bermanfaat bagi keadaan mereka saat ini. Jika mereka memberikan kontribusi yang luar biasa di masa depan, Xiao Yan pasti akan memberikan sisa metode kepada mereka. Ratu Medusa menghela nafas lega ketika dia melihat alun-alun itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Orang ini telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu. Ratu Medusa menoleh melirik sisi wajah Xiao Yan dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Kemudian di dalam ruangan, Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 dan Ratu Medusa bertanya apakah pil awal pertama benar-benar cocok untuk Xiao Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, pil obat ini memiliki efek yang sangat lembut dan paling cocok untuk Xiao Xiao. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan konstitusinya saat dia tumbuh menyebabkan dia menjadi sempurna. Ratu Medusa hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia hanya bisa memperhatikan Xiao Yan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran. Pil obat berubah menjadi untaian cahaya lembut yang merebas ke tubuh Xiao Xiao setelah dia mengkonsumsinya. Setelah itu perlahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya tertutup karena dia menjadi agak lelah dan ngantuk. Ini adalah efek awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggunya bangun. Xiao Yan tersenyum saat menjelaskan. Ratu Medusa mengangguk sambil memeluk tubuh Xiao Xiao yang dipenuhi cinta keibuan. Lalu Xiao Yan dengan lembut berkata, kakak telah meminta kita untuk mengadakan pernikahan sederhana untuk menikahimu. Apa yang kamu katakan? Tubuh Ratu Medusa gemetar dan tertegun. Wajahnya memerah malu saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan perlahan berjalan ke depan sembari tersenyum, memeluk tubuh Ratu Medusa dan menciumnya. Ya, setidaknya di dalam novelnya seperti ini. Namun ketika tayang adegan ini kemungkinan besar akan lenyap atau diubah oleh Baginda Yuwen tersayang. Kemudian Ratu Medusa Xiao Ding dan yang lainnya melakukan perbaikan dan manajemen terhadap aliansi Yan setelah menyelesaikan perang. Sementara Xiao Yan menggunakan sebagian waktunya untuk membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yao Lao kepadanya dan memulai pembangunannya yang mengarah ke Paviliun Bintang Jatuh dan terhubung ke Benteng Kuning Misterius. Pembangunan lubang cacing dilakukan di dalam aula. Tidak diperlihatkan secara publik untuk menghindari hal tak terduga. Kemudian Xiao Yan dan Ratu Medusa menikah dengan acara pesta pernikahan sederhana dan tidak megah. Hanya dihadiri oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Kemungkinan besar versi Donghuanya jelas akan diubah untuk pernikahan sederhana ini. Setelah itu, Xiao Yan memberikan gulungan 3 perubahan api langit misterius terhadap Xiao Li untuk dilatihnya dan juga anggota klan Xiao. Karena urusan di aliansi Yan telah selesai, Xiao Yan dan kelompoknya akan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh secepatnya. Bagaimanapun dia harus mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame agar meningkatkan kekuatannya. Ratu Medusa secara alami merasa sedih mendengar kepergiannya.
Tapi Xiao Yan berkata akan mengajak Ratu Medusa untuk menemui gurunya, terutama Xiao Xiao. Paviliun Bintang Jatuh akan menjadi tempat aman bagi Xiao Xiao kecil dan Yao Chen bisa mengajarinya nanti. Perasaan Ratu Medusa sangat senang mendengar ini dan setuju mengikuti Xiao Yan. Barulah Xiao dan yang lainnya berkumpul di tempat lubang cacing berada itu di bagian terdalam dari aliansi yang dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Setelah Xiao Yan berpamitan dengan kakaknya dan yang lainnya, Xiao Yan, Ratu Medusa yang menggendong Xiao Xiao dan yang lainnya pergi memasuki lubang cacing menggunakan kapal luar angkasa menuju Paviliun Bintang Jatuh.